Iya, kan selama ini kan orang selalu bilang, wah ngapain sih ngurusin-ngurusin mantan lah, kok nggak diurusin sendiri sih suaminya ini dan itu. Sekarang Mas, kalau misalkan aku harus ngurusin suamiku, masa aku harus ngomong-ngomong ke seluruh netizen seluruh dunia toh Mas? Enggak kan gitu. Iya, kan selama ini kan orang selalu bilang, wah ngapain sih ngurusin-ngurusin mantan lah, kok nggak diurusin sendiri sih suaminya ini dan itu. Sekarang Mas, kalau misalkan aku harus ngurusin suamiku, masa aku harus ngomong-ngomong ke seluruh netizen seluruh dunia toh Mas? Enggak kan gitu loh. Jadi bagi aku, ini kan aku adalah orang seni gitu loh. Dan aku punya YouTube di mana siapapun ada tema yang namanya ngomong dong, siapapun boleh untuk datang, boleh untuk bersilaturahmi di rumah aku, untuk berbagi cerita. Bahkan teman-teman aku pun yang mau bertanya tentang kabar Dewi Persik dengan masa lalu seperti apa. Wajar kalau aku menjawab, kalau aku nggak ngejawab nanti dibilang sombong. Kan mendingan aku jawab apa onoe gitu loh. Jadi kalau misalkan aku kaget ya wajar, karena memang bukan berarti aku tuh kepo pingin tahu tentang kehidupan Mas Saiful, bukan. Pingin tahu kehidupan Mas Aldi, bukan. Tapi loh aku kaget aja gitu, maksudnya jangan terlalu baper banget, maksudnya kaget. Bukan berarti aku harus dikasih tahu semua tentang Mas Saiful, bukan. Hah, masa sih? Karena memang selama ini aku ketemu, kalau aku ke lapas ya ketemu sama Kak Citra Yunita, kan beliau kan dipanggil Iyang kekasihnya. Terus apalagi ada foto Kak Indah Sari loh. Sebenarnya Mas Saiful ini sudah nikah kapan toh? Karena Mas Saiful waktu itu juga sempet di salah satu stasiun kalau nggak salah dulu di Antv pas ulang tahun sempat mesra-mesraan juga sama aku, ngedance kayak. Jadi bagi aku hal-hal kalau misalkan aku kaget itu wajar gitu, bukan sesuatu yang aku pingin kepohin kehidupan orang, karena aku memang prinsipnya bukan orang yang suka kepo dengan kehidupan orang, tapi aku juga bukan orang yang sombong dalam arti kalau ditanya bagaimana kabar Mas Saiful, seperti apa ya aku pasti akan jawab. Aku pun jawab sesuai dengan apa yang aku tahu gitu. Kalau misalkan tiba-tiba dikasih kabar bahwa Mas Saiful udah nikah loh, lah kalau misalkan memang aku nggak tahu, wajar dong aku kaget. Masa sih? Ya kayak orang kayak gitu aja gitu. Jadi jangan sampai sesuatu tuh dilebay-lebaykan sampai mendikte aku, mendikte saya gitu loh ya, mendikte untuk ngurus bojone dewek. Pak Neti, Mpok Neti, emang selama ini kalau misalkan saya mau ngurus bojonya saya, modalin bojo saya, emang saya harus ngomong sama Pok Neti, sama Pak Neti, ngelaporin? Kan ndak toh ya, mbak ya urusannya dewe tuh mbak ya diurus dewe, nggak usah ngurusin urusannya uang. Nah seandainya pun aku nggak pengumuman ke semua orang ya bukan berarti nanti kalau misalkan aku pengumuman dibilang pencitraan kan serba repot. Jadi yang oponoe aja wes seperti ini gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya aku dengan masa lalu. Itu semuanya itu hanya peduli hanya karena bentuk perhatian sebagai seorang adik, nggak lebih daripada itu. Misalnya aku tuh kepengen sama Mas Saiful, Yosmemus dari dulu aku sudah nikah sama Mas Saiful gitu loh. Sempat kesel karena kan kemarin sama Clara dikasih tahu, itu loh kamu lihat di SG itu loh komennya, Kak sama kamu jelek banget katanya. Masa saya gitu, ya aku bukan, ya aku tahu gitu, bukan aku gimana sih, namanya orang pasti aku manusia biasa. Kan kalau ngomong Mbak DP sampai segitunya, sampean itu lo artis, mbok yo diomongin lo yo mbok yo nrimo, katanya bilang kayak gitu. Mbak, walaupun aku itu artis ngene-ngene aku juga menungso, aku juga punya perasaan dan pikiran. Yo aku manusia biasa, lek moco yo enak juga. Ada orang yang sok tahu dengan urusan orang. Lo yo kan pegel, apalagi aku tidak seperti itu gitu loh. Terus kalau ngomong mendingan itu jaga kehormatan suaminya, kok seneng banget sih ngomongin suaminya sendiri. Mbak, mending koyo aku ngomong blak-blakan daripada aku ngomong di luar sana gitu kan, di belakang ngomong sama tukang sayur, di belakang ngomongin tentang bojone, kan mending koyo aku ceplos-ceplos, tapi kan dalam arti bukan ceplos-ceplos apa adanya sambil bercanda gitu loh. Jadi segala sesuatu tuh kalau misalkan kita menonton itu jangan diambil hati, jangan langsung baper, jangan tiba-tiba menghakimi, jangan tiba-tiba membuli, itu jangan gitu loh. Difilter dulu orang itu ngomong apa, kayak sudah tahu tentang kehidupan aku 12 jam 24 jam, heran aku itu.